Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babish syarri wat ta'sir. Wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, para asatidz sekalian, para ustadz ustadzah STI Irada yang saya hormati, segenap karyawan, anak-anakku sekalian, siswa-siswiku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai, dan juga segenap Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pemirsa yang ada di rumah yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kita semuanya dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sandang pangan papan, kesempatan yang luas, umur yang panjang. Mari kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dengan muamalah kita syukuri dengan cara kita manfaatkan umur panjang kita ini dengan mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, apa yang sudah diajarkan di SD Irada, anak-anakku semuanya, dengan sholat duha, laksanakan dengan istiqomah. Karena 2 rakaat yang kita lakukan dalam sholat duha itu, kata yang mulia baginda Rasulullah SAW, sama dengan kita akan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli syukur, bukan ahli orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting ya, anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya. Kemudian sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa kaidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kajian ilmu yang kepingin Ustadz sampaikan kepada anak-anakku semuanya, kepada para asatidz, juga kepada segenap wali murid yang mengikuti agenda kaidah ini, untuk menambah keimanan kita, keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik dari salah satu tokoh muslim ya. Bapak Ibu dan juga anak-anakku pasti mengenal tokoh ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, imam kita di antara 4 imam fikih. Imam Syafi'i ini adalah seorang alim yang luar biasa. Ya, ini anak-anak bisa tiru Imam Syafi'i ini karena beliau ini sejak kecil sudah hafal Al-Qur'an. Seusia anak-anakku SD, Imam Syafi'i itu sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Mungkin kalau anak-anak bukan 30 juz tapi juz 30 ya. Tapi itu sudah bagus ya. Nah, tirulah Imam Syafi'i ini, kecerdasannya luar biasa. Beliau itu di usia anak-anak sudah hafal 30 juz. Tidak hanya itu anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu, Imam Syafi'i ini sudah hafal ribuan hadisnya Rasulullah SAW. Ribuan, subhanallah. Otaknya luar biasa. Ya, masih kecil sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis-hadisnya Rasulullah SAW.
Ini yang perlu dicermati anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu sebagai tauladan kita. Karena ini beliau ini adalah seorang yang alim, seorang yang muslim, seorang faqih, ilmunya luas, ya, dan patut menjadi contoh bagi kita. Kenapa beliau itu di masa anak-anak sudah hafal Al-Quran dan juga sudah hafal ribuan hadis? Ini yang perlu dicontoh anak-anakku semuanya. Ternyata tidak terlepas dari peran orang tuanya. Peran orang tuanya itu satu. Orang tuanya selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita diajari sama guru-guru kita. Ini untuk Bapak Ibu semuanya, kalau kepingin anak-anak kita ini diberikan kecerdasan, mari kita doakan anak-anak kita. Terutama ba'da subuh. Setelah subuh Bapak Ibu, mari kita doakan anak-anak kita ini. Satu persatu anak-anak kita sempatkan dengan kita doakan kepada Allah lewat surat Al-Fatihah. Lewat surat Al-Fatihah kepada putra-putriku, pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu dan juga para asatid ya, karena punya murid, juga punya anak, riyadhoi anak-anak kita itu. Ini sudah diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jarang ketemu putranya, tetapi beliau itu selalu mendoakan. Mendidik yang terbaik, kata Imam Ghazali, adalah kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita sebagai guru, mungkin saja kita tidak bisa ketemu 24 jam. Tetapi yang lebih penting daripada itu, selain kita ketemu fisik, pada saat tidak ketemu fisik, kita tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah, melalui Fatihah. Pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terutama pada subuh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulangi sampai 11 kali. Dalam hadis itu juga disunahkan kita. Kalau ada ayat yang baik, ulangi. Dalam surat Yasin itu kan ada salamun qaulan mir rabbir rahim, artinya yang baik itu. Diulangi, gak apa-apa, ulangi berapa kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah aku mengabdi, dan kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Pada saat itu kita mengabdi kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar anak-anak kita ini diberikan kecerdasan, anak-anak kita diberikan kesolehan. Mohon maaf Bapak Ibu dan juga para asatid, kesolehan itu tidak datang dari langit dengan sendirinya, tetapi kesolehan itu harus diminta kepada Allah lewat riyadhah, lewat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, sinergi antara orang tua dan juga anak. Ini Imam Syafi'i yang terjadi seperti begitu. Jadi orang tuanya luar biasa, ibunya munajat kepada Allah. Ibunya bukan orang kaya. Ibunya Imam Syafi'i ini bukan orang yang kaya. Tetapi kalau sudah bicara masalah ilmu, berapapun yang diinginkan oleh Imam Syafi'i untuk belajar, ibunya ini selalu mencarikan. Ibunya selalu memberikan biaya ini untuk Imam Syafi'i, luar biasa. Ya. Nah, kelanjutan daripada ini saya lanjutkan tadi, yaitu pada saat habis subuh itu kita berdoa tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita inginkan apa anak kita? Ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan anak yang soleh, kerentak di dalam hati Bapak Ibu dan para ustaz-ustazah. Mudah-mudahan murid-murid kita menjadi murid-murid yang soleh, yang solihah. Itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga para asatid sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, lantas apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini punya kebiasaan, bahkan diabadikan di dalam satu tulisan oleh beliau, ya, bahwa beliau ini jarang melakukan maksiat. Ini anak-anakku yang perlu saya sampaikan ya.
Beliau ini sangat jarang sekali, berhati-hati sekali tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Makanya ketika kita belajar, anak-anakku semuanya, kalau kepingin jadi seperti Imam Syafi'i, orang yang soleh, orang yang alim, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan melakukan banyak dosa. Apa contohnya? Dosa yang kita lakukan: bohong, tidak boleh. Tidak jujur, ya. Maka kalau kita berkata, berkatalah yang jujur, apa adanya, jangan berbohong. Imam Syafi'i tidak pernah melakukan sedemikian. Kenapa? Karena tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan dosa ini akan menyebabkan pikirannya dicerdaskan dan dibuka sama Allah, hatinya juga dibuka sama Allah. Ini ya, kebohongan. Terus kemudian tidak berani kepada orang tua. Tidak berani kepada orang tua. Tidak boleh bentak-bentak ya anak-anakku semuanya, karena ini termasuk perbuatan yang salah satu di antara perbuatan durhaka kepada orang tua adalah membentak-bentak orang tua, apalagi kita berani, ya. Maka anak-anakku yang taat, ya. Yang taat itu adalah modal utama, seperti Imam Syafi'i tadi itu, diberikan kecerdasan otaknya dan diberikan kecerdasan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang lain, masih banyak perbuatan dosa, ya. Itu jangan dilakukan. Karena ini yang menyebabkan, kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Imam Syafi'i ini suatu ketika hafalan ribuan hadis dan Qur'annya ini saat itu tiba-tiba hilang, anak-anak. Hilang. Dia tidak bisa menghafal surat Fatihah saja, tidak bisa menghafal. Anak-anak kan hafal ya. Itu Imam Syafi'i, surat Fatihah saja hilang. Surat Al-Baqarah apalagi, surat Ali Imran apalagi, dan 30 juz itu hilang semuanya. Yang sudah hafal itu. Ribuan hadis yang beliau hafal hilang semua. Tiba-tiba hilang itu, hilang. Seperti blank. Hilang semuanya, hitam semuanya sudah. Akhirnya beliau ini nangis. Kenapa hafalan saya kok hilang ini, ya Allah? Kenapa? Bertanya-tanya. Akhirnya ketemulah dengan gurunya. Ketemu dengan kiainya, namanya Imam Waqi'. Jadi kiainya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Waqi'. Ketemu dengan beliau, gurunya Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Syafi'i? Kata gurunya Imam Waqi' ini, menyapa Imam Syafi'i. Kenapa engkau menangis? Imam Syafi'i sambil menangis terseduh-seduh menghadap kepada gurunya. Begini guru, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Guru saya ini kehilangan hafalan saya, guru. Quran saya ini sudah hafal 30 juz hilang. Ribuan hadis yang sudah aku hafal hilang, guru. Sebabnya kenapa saya ini, guru? Ada apa dengan saya ini, guru? Maka gurunya mengatakan, Imam Waqi' itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Jadi gurunya ini Imam Waqi' menasihati kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, aku menasihati kepadamu, tinggalkan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Wahai guru, Imam Syafi'i mengatakan, aku insya Allah hampir tidak pernah melakukan maksiat, hampir tidak pernah. Ya. Baik, kata gurunya, pasti ada sebab karena perbuatan maksiat ini hafalan hilang. Lantas bagaimana guru? Saya tidak pernah melakukan maksiat, hampir tidak pernah melakukan maksiat. Sudah, sekarang begini kata gurunya, kamu sekarang pulanglah ke rumah, temui ibumu, kata gurunya Imam Waqi', temui ibumu. Akhirnya Imam Syafi'i ini pulang ketemu dengan
ibunya pulang. Perjalanan pulang ini dulu masih belum ada mobil, belum masih ada kendaraan begitu, yang ada hanya kuda, unta, kendaraannya ya seperti itu. Akhirnya lama perjalanan itu dari tempatnya Imam Syafi'i menuju ke rumahnya itu setengah hari, 12 jam ya, setengah hari perjalanan. Akhirnya Imam Syafi'i itu perjalanan dari pondoknya itu sekitar siang. Kan diperintah gurunya kan, kamu pulang, akhirnya dilakukan saat itu. Dan sampai di rumah itu tengah malam. Akhirnya diketuklah pintu rumahnya ibunya. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Tidak dibukakan sama ibunya. Sampai pada ketukan ketiga, ibunya bertanya, siapa kamu? Waalaikumsalam, siapa kamu? Saya Syafi'i ibu. Akhirnya ibunya marah. Syafi'i, kamu sudah tak ajari tata krama, kamu tak ajari adab, tak ajari akhlak. Kamu bertamu walaupun di rumah ibumu sendiri tengah malam saat ibumu sedang tidur. Pulang kamu sekarang, balik lagi. Itu anak-anak. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Disuruh pulang sama ibunya walaupun tengah malam begitu, ya kan? Karena ibunya ini mengajari tata krama. Bukan kok tidak sayang ya, karena mengajari tata krama. Akhirnya kamu balik Imam Syafi'i ke gurumu. Balik Imam Syafi'i, ya. Kan diperintah sama ibunya. Jadi sangat taat sekali, sangat patuh sekali. Lihatlah ini anak-anak ya, contohnya Imam Syafi'i ini. Begitu disuruh balik lagi. Akhirnya Imam Syafi'i cari akal bagaimana caranya bisa ketemu ibunya tidak pada saat tengah malam. Dia berangkatlah dari pondoknya itu malam hari, akhirnya sampai di rumah ibunya itu siang hari. Sampai di situ akhirnya ketemu dengan ibunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabar Syafi'i? Alhamdulillah bu, saya sehat. Tapi saya kepingin bertanya sesuatu. Ada apa Syafi'i? Saya disuruh sama guru saya untuk bertanya. Ibu, apakah ibu pernah melakukan maksiat? Apakah ibu pernah melakukan? Subhanallah, apa jawab ibunya? Syafi'i, saya ini memang orang miskin. Ibumu ini memang orang miskin, tapi tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah mencuri, tidak pernah menggosok punyanya orang lain. Nah, tapi tolong ibu ingat-ingat lagi apa yang pernah dilakukan ibu selama ibu bekerja. Diingat-ingat sama ibunya. Akhirnya ketemulah. Ibunya ini adalah seorang pelayan ya, anak-anakku sekalian, seorang pelayan. Jadi ibunya Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini, dia ini menjadi pembantu kalau istilahnya sekarang itu ya, pembantu rumah tangga, bagian melayani anaknya, anak majikannya. Jadi kalau anak majikannya itu nangis, dibuatin susu begitu ya, diadukkan susu terus diminumkan. Bagian melayani pokoknya di keluarga situ. Diingat-ingat sama ibunya. Akhirnya ingatlah ibunya ini. Oh iya Syafi'i, saya pernah sekali waktu itu kamu masih bayi. Kamu masih bayi Imam Syafi'i. Ibu ini ketika bekerja itu ngajak kamu masih bayi itu. Kemudian kamu ini nangis gak berhenti-berhenti Syafi'i. Nangis kamu ini gak berhenti-berhenti. Akhirnya ibu kehilangan akal. Kamu tak emban ya, tak emban, kemudian tak masukkan di ayunan, kamu masih nangis. Tak bawa ke halaman, kamu masih nangis. Tak kasih mainan, kamu juga masih nangis. Gak berhenti kamu ini. Akhirnya ibu ini kehilangan akal. Apa yang dilakukan oleh ibu? Ibu ini mengambil 1 sendok susunya majikannya ibu, tanpa seizin majikan ibu. 1 sendok, 1 sendok. Diambillah, tak ambil 1 sendok itu, terus kemudian tak minumkan sama kamu Syafi'i. 1 sendok.
Dan alhamdulillah kamu itu berhenti gara-gara 1 sendok susu itu. Mungkin ini Syafi'i, saya ini waktu itu kehilangan akal. Kamu nangis tidak berhenti-berhenti, akhirnya saya ambilkan 1 sendok susu dan saya minumkan ke kamu dan kamu berhenti menangis. Tetapi saya belum izin sama majikanku pada saat aku memberikan 1 sendok susu itu. Oh, ini ibu paling katanya guru saya. Karena orang kalau berilmu maupun menuntut ilmu, atau seperti anak-anak yang sedang belajar seperti begini, itu katanya Ustadz saya Imam Waqi, guru saya Imam Waqi, tidak boleh kecampuran maksiat sama sekali. Nah, ini pelajaran, Ibu. Bagaimana ini enaknya? Oh ya Syafi'i, kalau begitu saya akan cari majikan saya. Dicarilah majikannya oleh ibunya ini dan ketemu majikannya itu, dan kemudian dia bercerita kepada majikannya, ada apa Bu, kamu kesini? Saya kesini mau memintakan ridho, memintakan halalnya 1 sendok susu yang dulu pernah saya tuangkan ke anak saya yang namanya Imam Syafi'i. 1 sendok itu pernah saya tuangkan dan saya belum izin sama bapak. Saya belum izin sama juragan. Oh begitu katanya juragannya itu. Wong hanya 1 sendok saja, ndak apa-apa. Kamu ini orang jujur, kamu ini orang yang amanah, ndak pernah ngambil secuil pun barang saya. Itu ibunya Syafi'i, diakui sama juragannya begitu. Tetapi mohon maaf Pak, katanya ibunya, mohon maaf Bapak, saya ini sudah mengambilkan 1 sendok susu dan saya minumkan kepada anak saya Syafi'i ini. Tapi apa yang terjadi Pak? Anak saya ini sudah hafal ribuan hadis, sudah hafal Al-Quran, hilang hafalannya gara-gara saya diingatkan sama Allah, gara-gara menuangkan susu, sementara saya belum izin sama panjenengan. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, para asatidz dan juga anak-anakku, ini hanya 1 sendok saja loh ya. Diingat-ingat, ini hanya 1 sendok saja yang belum meminta izin sama majikannya. Hafalannya Imam Syafi'i hilang begitu saja. Nah ini ayo kita introspeksi kepada diri kita sendiri, kepada anak-anakku semuanya ya. Mengambil ibrah, mengambil contoh dari kisah ini. Sebagai orang tua kita jangan sampai ya seperti apa yang dicontohkan oleh ibunya Imam Syafi'i, secara tidak sengaja saja. Secara tidak sengaja, refleks itu kan, anaknya nangis, susunya diberikan kepada anaknya sehingga anaknya sudah tidak nangis lagi. Tapi efeknya beberapa tahun kemudian hafalannya Imam Syafi'i ini hilang. Ya. Terus kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, anak-anak, untuk anak-anakku, tirulah Imam Syafi'i yang sangat taat kepada ibunya. Walaupun di malam hari tadi itu disuruh balik pulang ke pondoknya, pulang lagi. Ya, saking taatnya kepada ibunya, saking taatnya kepada orang tuanya. Akhirnya beliau setelah dimintakan ini tadi, dimintakan keridhoannya, kehalalannya susu itu, ya baiklah Bu, saya halalkan susu itu. Akhirnya langsung seketika itu Allah kembalikan lagi hafalannya Imam Syafi'i, hafal Al-Quran dan ribuan hadis yang sudah beliau hafalkan. Subhanallah. Marilah kita mengambil kisah yang terbaik dari kisahnya Imam Syafi'i ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya nanti dijadikan anak-anak yang alim, dijadikan anak-anak yang soleh, manfaat terhadap agamanya, manfaat terhadap orang tuanya, manfaat kepada bangsa dan negara ini. Amin Allahumma amin. Dan kita selaku orang tua, selaku guru, mari kita tetap meniru seperti orang tuanya Imam Syafi'i, menjaga jangan sampai anak-anak kita, murid-murid kita berikan barang-barang yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita hindari itu semuanya agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa kita tetap terus berdoa, munajat kepada Allah agar anak-anak kita, murid-murid kita
menjadi anak-anak yang soleh-solehah, manfaat di dunia dan manfaat kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil contoh yang baik, ya, qudwah hasanah, kebaikan-kebaikan dari ulama kita Imam Syafi'i beserta dengan ibunya, beserta dengan keluarganya. Amin Allahumma amin. Sekian saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan kaidah yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.